Yang pertama, saya akan menjelaskan cara mencuci tangan yang baik dan benar dengan 7 langkah menurut WHO. Yang pertama, basahkan tangan terlebih dahulu sampai pergelangan tangan. Kemudian memakai sabun secukupnya. Langkah pertama yaitu menggosok tangan secara perlahan-lahan. Kedua, gosok punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari secara bergantian. Keempat, bersihkan ujung-ujung jari dengan cara mengatup kedua tangan secara bergantian. Kelima, menggosok jari-jari secara bergantian. Pastikan semua jari digosok secara perlahan-lahan. Keenam, bersihkan telapak tangan dengan cara seperti ini secara bergantian. Dan yang terakhir, gosok pergelangan tangan secara perlahan-lahan dan bergantian. Selanjutnya, bilas tangan menggunakan air mengalir. Bilas sampai bersih, sampai di atas pergelangan tangan. Setelah selesai membilas tangan, keringkan tangan dengan handuk atau dengan tisu. Pastikan tangan telah kering dengan baik. Demikian cara mencuci tangan dengan 7 langkah menurut WHO. Tujuan dari mencuci tangan yaitu untuk tidak terjadi infeksi silang atau terkontaminasi selama melakukan tindakan. Selanjutnya yaitu persiapan operator. Pertama, kita menggunakan handscone. Tujuan menggunakan handscone agar selama melakukan tindakan, tangan kita terlindungi dari bakteri atau percikan darah dari pasien atau dari bahan dan alat yang kita gunakan. Selanjutnya yaitu memakai jas lab. Tujuan dari memakai jas lab yaitu untuk mencegah terjadinya penularan atau infeksi silang dari pasien selama melakukan tindakan. Pastikan jas lab yang kita pakai dengan rapi. Selanjutnya yaitu memakai masker dan memakai nose cap dengan tujuan untuk melindungi muka dan kepala kita selama melakukan tindakan. Selanjutnya yaitu memakai papan nama atau identitas sebagai perawat. Selanjutnya yaitu memakai bimbingan. Demikian di tahap persiapan operator. Tujuan dan persiapan operator yaitu untuk melindungi kita sebagai perawat atau operator dari terjadinya kontaminasi atau infeksi silang selama melakukan tindakan.
Tahap selanjutnya yaitu tahap persiapan alat dan bahan yang akan digunakan dalam anestesi infiltrasi. Yang pertama, alat yang akan digunakan yang terdiri dari diagnosis set seperti kaca mulut. Kegunaannya untuk melihat daerah dalam rongga mulut yang tidak bisa dilihat langsung oleh mata. Yang kedua, untuk memperlebar daerah kerja pada rongga mulut. Yang ketiga, pinset yang berfungsi untuk mengambil alat-alat bahan-bahan kecil seperti cotton pellet dan lain-lain. Dan alat yang ketiga yaitu sonde. Sonde ini berfungsi untuk melihat adanya lubang gigi atau karies gigi dalam rongga mulut dan mengukur kedalaman karies gigi. Alat yang berikutnya yaitu appendix yang berfungsi untuk menaruh bahan-bahan seperti povidone iodine, dan alat yang selanjutnya yaitu disposable syringe 3 cc, Nierbefen, dan bahan-bahan yang akan digunakan yang terdiri dari lidocaine murni 2%, cotton pellet, cotton roll. Cotton pellet ini berfungsi untuk mengoles bersama betadine pada daerah yang akan dilakukan penyuntikan. Yang selanjutnya, povidone iodine yang berfungsi untuk sebagai larutan antiseptik, gelas kumur, tisu, dan celemek. Berfungsi untuk melindungi pasien dari percikan-percikan bahan maupun darah. Tahap selanjutnya persiapan pasien. Yang pertama, persiapan pasien, suruh pasien duduk ke dental unit. Yang kedua, memakai celemek. Tujuannya agar pasien tidak terkena kontaminasi cairan anestesi. Yang ketiga, posisi pasien. Bahu pasien setinggi siku operator. Berikutnya, oklusal plan rahang bawah pasien sejajar dengan lantai. Berikutnya, wajah pasien menghadap ke depan pada saat melakukan penyuntikan anestesi. Di rahang bawah kanan anterior, posisi operator berada di samping depan kanan pasien, tepatnya pukul 9. Selanjutnya persiapan bahan anestesi. Yang pertama, ambil disposable syringe dan keluarkan. Lalu kencangkan penutup disposable syringe yang bertujuan untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam disposable. Lalu ambil lidocaine dan ditutupi dengan tisu. Posisikan lidocaine ke depan dengan tatakan ke depan untuk mencegah serpihan kaca terkena pada operator. Selanjutnya, pastikan tidak ada udara yang terdapat dalam disposable. Lalu masukkan lidocaine ke dalam disposable. Tutup kembali disposable.
Lalu pastikan tidak ada udara yang terjebak di dalam disposibel yang berisikan dioxide. Tutup perlahan jika ada gelembung udara yang terdapat dalam disposibel. Jika terdapat gelembung udara dalam disposibel, maka segera dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan akan menyebabkan rasa sakit pada pasien. Dan yang kedua yaitu jika disuntikan maka akan menyebabkan pembengkakan pada daerah yang disuntikan. Setelah dikeluarkan, bahan anestesi siap digunakan. Tahap selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada rongga mulut pasien, terutama pada daerah gigi yang akan dilakukan penyuntikan dengan teknik infiltrasi sebelum dilakukan pencabutan. Sebelum kita memeriksa rongga mulut pasien, terlebih dahulu menyuruh pasien untuk mengumur dengan air bersih yang telah disediakan. Nah, alat yang digunakan dalam pemeriksaan rongga mulut pasien di sini yaitu dengan menggunakan kaca mulut dan juga sonde. Kaca mulut dipegang pada tangan kiri dengan teknik pen grasp, sedangkan sonde dipegang dengan tangan kanan dengan teknik pen grasp. Selanjutnya, menyuruh pasien untuk membuka mulut. Sebelum mengoleskan povidone iodin, terlebih dahulu kita harus mengeringkan rongga mulut pasien dengan menggunakan kapas. Ambil kapas dengan pinset. Keringkan pada daerah yang akan dilakukan penyuntikan. Setelah melakukan pengeringan, selanjutnya oleskan povidone iodin pada daerah akan yang dilakukan penyuntikan. Teteskan povidone iodin pada katan pelet. Teteskan secukupnya. Lalu oleskan pada daerah yang akan dilakukan penyuntikan. Di sini tujuan dari penggunaan povidone iodin yaitu agar tidak terinfeksi pada saat penyuntikan berlangsung. Selanjutnya yaitu penyuntikan obat anestesi. Yang pertama, kita ambil kaca mulut dulu, kemudian disposibel, selanjutnya buka penutupnya. Selanjutnya, suntikan pada daerah mukolabial fold, yaitu pertemuan antara mukosa bergerak dan mukosa tidak bergerak. Nah, sebelum melakukan penyuntikan, terlebih dahulu kita melakukan aspirasi. Nah, tujuan aspirasi ini untuk mengetahui apakah jarum itu masuk ke pembuluh darah atau tidak.
Nah, setelah aspirasi, jika tidak ada darah dalam siring, lakukan atau depositkan obat anestesi sebanyak 1,5 cc pada bagian media. Selanjutnya, kita depositkan obat anestesi ke bagian lingual. Tapi sebelum melakukan penyuntikan, terlebih dahulu kita melakukan aspirasi. Nah, tujuannya sama, yaitu untuk mengetahui apakah jarum itu masuk ke pembuluh darah atau tidak. Nah, bila darah tidak masuk ke dalam siring, maka depositkan obat anestesi sebanyak 0,5 cc. Kemudian tarik kembali jarum, kemudian tutup kembali disposibelnya. Kemudian arahkan pasien untuk berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur, tunggu 3-5 menit. Kemudian mengecek kembali apakah sudah pucat atau belum. Jika sudah pucat, berarti itu menandakan bahwa anestesi itu berhasil. Jika masih terjadi perdarahan, itu berarti anestesi itu gagal. Ataupun bisa mengecek menggunakan ujung sonde, yaitu sonde itu ditusukkan pada bagian yang disuntik, kemudian bertanya kepada pasien apakah itu masih terasa atau tidak. Kita menggunakan kaca mulut dan sonde, kemudian kita tusuk pada bagian bekas penyuntikan tadi, apakah masih terasa atau tidak? Tidak. Dengan pasien menyatakan tidak, itu menandakan anestesi itu berhasil. Selanjutnya yaitu membereskan pasien dan membereskan alat dan bahan yang telah digunakan. Pastikan operator menggunakan APD yang lengkap supaya terhindar dari kontaminasi bahan dan alat yang digunakan pada saat melakukan anestesi tadi. Permisi, Pak. Alat yang telah selesai dibersihkan, tahap selanjutnya yaitu kita melakukan pencucian dan sterilisasi alat. Baik teman-teman, langkah yang terakhir yakni kita mencuci alat dan juga mensterilkan alat yang tadi digunakan di bawah air yang mengalir. Oke, langsung saja di sini alat dan bahan yang harus dipersiapkan yakni alat yang tadi dipakai itu sendiri, teh yang sudah ada dengan handuk yang steril, kemudian ada larutan untuk kita sabun untuk mencuci. Oke, langkah pertama yaitu kita mencuci alat yang tadi kita gunakan. Teknik untuk mencuci alat yakni kita menggerak menyikatnya arah ke bawah dengan tujuan bahwa kita tidak terkontaminasi dari serpihan-serpihan sisa atau cairan-cairan sisa yang tadi bekas dari pasien yang telah diambil. Lakukan semuanya pada semua alat yang tadi digunakan, kemudian bilas di bawah air yang mengalir. Untuk cara bilasnya tetap mengarah pada satu arah, yakni arah ke bawah, kemudian disimpan pada tray yang sudah berisi handuk yang sudah steril. Jadi baik teman-teman, lakukan pencucian alat ini sampai semuanya tercuci.
Oke, jadi baik teman-teman, setelah semua alat ini dicuci dan disimpan pada tray yang sudah berisi handuk steril, langkah selanjutnya yaitu kita mengeringkan alat-alat yang tadi sudah dicuci, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu sterilisasi alat. Usahakan teman-teman pada saat melap alat atau mengeringkan alat itu kemudian kita memegang handuknya bagian bawah sehingga alat yang tadi sudah cuci tidak terkontaminasi lagi. Oke, jadi baik teman-teman, setelah alat dicuci bersih dan juga dikeringkan, langkah yang terakhir yaitu kita mensterilisasikan alat dengan sterilisasi ozon dan juga oven autoclave. Dan di sini tujuan untuk sterilisasi agar alat-alat yang digunakan tadi tidak terkontaminasi dan dapat dipakai selanjutnya dalam keadaan steril. Selanjutnya pelepasan APD oleh operator. Yang pertama, pelepasan handscrew. Selanjutnya penutup kepala, masker, dan terakhir gasket. Oke, baik, itulah yang tadi sudah pelepasan APD dari operator yang sudah melakukan tindakan anestesi infiltrasi. Setelah kita melepaskan APD dari operator, langkah selanjutnya mencuci tangan. Sesudah mencuci tangan agar tangan kita bebas dari bakteri.